diri kami untuk malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, ini kami, setiap kerinduan kami naikkan hanya untuk Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah pribadi yang selalu mencintai kami. Engkau adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan mungkin di saat dunia menolak kami, Engkau Tuhan yang boleh selalu ada bersama dengan kami. Biarlah kami boleh terus berjalan bersama dengan-Mu Tuhan dalam setiap langkah kami. Karena cinta-Mu begitu besar atas kami. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Benar Bapa, di setiap kerinduan kami mau bawa ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Ini setiap lubuk hati kami Tuhan. Jauh di lubuk hatiku Ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. dengan segenap hati Kau mau nyatakan Tuhan. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Teman-teman, saya persilahkan untuk duduk. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua dalam Injil hari ini,
Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Teman-teman, ada sebuah cerita. Suatu hari ada seorang raja yang memerintah suatu negeri. Raja ini melihat bahwa bangsa pendatang yang datang ke negeri tersebut jumlahnya sangat banyak. Bahkan semakin hari semakin banyak. Sang raja khawatir kalau bangsa pendatang ini menguasai negeri tersebut, bahkan bekerja sama bersekutu dengan musuh untuk mengalahkan negeri tersebut. Karena kekhawatirannya, maka sang raja memberikan perintah, yaitu agar semua anak laki-laki yang lahir dari si bangsa pendatang ini harus dibunuh. Maka terjadilah seperti apa yang diperintahkan oleh sang raja. Ada salah seorang ibu dari si bangsa pendatang ini yang baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki. Ibu ini merasa khawatir kalau anaknya akan dibunuh. Sang ibu berusaha untuk menyembunyikan anaknya ini selama 3 bulan, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi karena sang bayi semakin lama semakin bertumbuh besar. Maka sang ibu memikirkan berbagai cara agar ia dapat menyelamatkan anaknya. Ia mengambil sebuah peti keranjang, menatanya sedemikian rupa, dan menaruh bayi itu di dalam peti tersebut. Dan sang ibu meletakkan bayinya di tepi sungai. Suatu ketika putri dari sang raja tadi sedang berjalan di tepi sungai hendak mandi di sungai. Ia berjalan dengan para dayangnya. Lalu ketika ia sedang berjalan, ia mendapati keranjang tersebut. Dihampirinya dan ia melihat ada seorang bayi dan bayi tersebut menangis. Sang putri ini tergerak oleh belas kasihan. Diangkatnya bayi itu, lalu ia menyuruh dayangnya untuk mencarikan ibu agar dapat menyusui bayi tersebut. Singkat cerita, dayangnya berusaha untuk mencarikan seorang ibu untuk menyusui bayi tersebut. Dan didapatilah ibu kandung dari bayi itu sendiri untuk menyusui bayi tersebut. Bayi ini dibesarkan oleh sang putri raja, ia diangkat menjadi anaknya, dan kita kenal ia diberi nama Musa. Teman-teman, Musa adalah orang pilihan Allah. Melalui kisah kelahiran Musa, kita melihat bagaimana Allah bekerja sedemikian rupa, menemani, menyelamatkan, mengutus begitu banyak orang untuk menyelamatkan Musa dari bahaya pembunuhan. Teman-teman, saya juga punya pengalaman bagaimana Tuhan sungguh menemani dan menyertai saya. Jadi pada saat libur lebaran yang lalu, teman-teman, di saat Jakarta sudah sepi, orang-orang udah mulai mudik. 1 hari sebelum lebaran, saya bekerja di bidang interior, teman-teman. Jadi hari itu mendadak saya dapat panggilan urgent. Saya harus ke proyek hari itu juga karena kami harus serah terima proyek. Tapi di hari itu kondisi badan saya lagi gak fit, saya lagi gak enak badan. Tapi saya paksakan tetap berangkat. Saya merasa ada tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Saya harus menempuh perjalanan dengan kereta komuter lain. Kalau teman-teman ada anak kereta di sini ya. Saya harus menempuh perjalanan dengan kereta komuter lain. Dan stasiun demi stasiun lewat. Teman-teman, karena saat itu penuh karena libur lebaran. Sehingga saya harus berdiri. Semakin lama saya makin ngerasa kok badan saya makin gak enak. Tangan saya mulai gemeteran, mulai dingin sekujur tubuh badan. Rasanya begitu sakit. Dan 30 menit saya mencoba bertahan, menahan sakit sambil berdiri di dalam kereta. Kemudian saya makin ngerasa makin sakit, kepala saya makin sakit. Saya gak ngerti saya kenapa, saya juga bingung. Kemudian tidak lama kemudian saya diberikan tempat duduk oleh salah seorang penumpang. Tapi ketika saya dapat tempat duduk, saya hanya bisa meringkuk kesakitan. Saya cuma bisa bilang, Tuhan Yesus sakit, Tuhan Yesus sakit. Sekitar 15 menit teman-teman, saya mencoba menahan sakit. Saya benar-benar bingung saya kenapa dan gak tahu harus apa. Singkat cerita, saya akhirnya dibantu oleh petugas kereta, diturunkan di stasiun terdekat, karena akan dibawa ke posko kesehatan. Jadi saya turun dari kereta,
didorong dengan kursi roda, lalu digotong dari lantai 3 stasiun ke lantai 1, digotong oleh petugas gitu ya. Puji Tuhan gak berat-berat amat. Sampailah saya di posko kesehatan, saya dibaringkan di tempat tidur, kemudian dengan saya cuma bisa meringkuk kesakitan, tapi saya masih bisa mikir, ini gimana nasib saya gitu ya. Saya harus ke IGD sendiri, saya harus pulang, saya harus kabarin siapa, saya bingung. Saya kesakitan, saya kesendirian, kebingungan, gak tahu harus apa. Nama pertama yang saat itu muncul adalah kabarin Koko. Oh ya saya pikir saya mau kabarin Koko, saya ingat Koko saya lagi di luar kota. Lagi retret di Semarang. Kemudian saya mikir lagi, Tuhan ini gimana nasib saya. Kedua muncul saya ingat, oh ya kabarin Papa. Saya ingat lagi mobil papa saya lagi masuk bengkel, percuma kalau saya kabarin papa nanti saya harus pesenin Grab buat papa saya, jemput saya, nggak lucu gitu ya. Udah nggak bisa lagi. Saya kebingungan, saya ngeringkuk kesakitan, saya udah kunang-kunang, teman-teman jarak pandang saya itu cuma paling sekitar 40 atau 60 cm, saya udah nggak bisa lihat lagi yang lain. Kemudian saya hanya diam sesaat, kemudian saya bilang, Tuhan Yesus saya harus apa? Saya sendirian, saya kesakitan dan saya kebingungan. Tidak lama kemudian saya ingat, 1 hari sebelumnya saya habis kombas dengan teman-teman komunitas. Kombas adalah komunitas basis di mana kami di dalam komunitas, kelompok kecil, kami saling sharing, saling mendoakan. Dengan sisa-sisa kekuatan, dengan sisa-sisa tenaga yang saya punya, saya coba raih handphone saya kabarin di grup Kombas kondisi saya dan posisi saya ada di posko kesehatan teman-teman. Saat itu bahkan teman-teman di Kombas masih ngirain saya bercanda gitu ya, karena mereka ini nih pasti iseng nih katanya. Tapi singkat cerita teman-teman saya jelaskan, kemudian mereka langsung bilang, oke, kamu tunggu di sana, kami berangkat jemput kamu. Teman-teman itu kalimat terakhir yang bisa saya baca di WA itu, kemudian saya nggak sadarkan diri lagi. Sampai akhirnya mereka tiba, datang, menjemput saya dan menghantarkan saya pulang. Selamat sampai ke rumah. Ketika saya merenungkan peristiwa ini, saya melihat Tuhan begitu baik. Di saat saya sungguh-sungguh kesakitan, di saat saya sungguh-sungguh gak ada lagi yang harus minta tolong kemana, saya gak tahu. Saya begitu ngerasa sendirian, saya begitu kebingungan. Tapi sekali lagi Tuhan bilang, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Allah yang bekerja, menyelamatkan, menemani bayi Musa hingga ia selamat dari bahaya pembunuhan. Tuhan yang sama yang bekerja dalam hidup saya, yang gak membiarkan saya kesakitan dan tidak meninggalkan saya seorang diri. Dia Tuhan yang sama yang juga bekerja dalam hidup teman-teman. Apapun kondisi teman-teman datang ke tempat ini saat ini, perasaan, pergumulan, merasa sendirian dan ditinggalkan, atau bahkan merasa kesakitan dan terluka. Sekali lagi, Tuhan katakan dan Tuhan ingatkan, aku akan selalu menyertai engkau. Tuhan tidak akan membiarkan kita seorang diri. Dia selalu ada dan menemani hidup kita. Kau selalu Ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kamu angkat setiap kerinduan kami Tuhan. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku